Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua. Nah, di sini kita masih membahas tentang tutorial CSS ya teman-teman. Di video sebelumnya juga kita sudah pernah membahas bagaimana cara memberikan background di halaman website kita. Nah, yang kita bahas di video kali ini yaitu tentang border style di CSS. Oke teman-teman, tonton saja videonya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara membuat border di halaman website kita dengan CSS. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Kita akan membuka dulu ya teman-teman folder kita yang pernah kita buat, yaitu folder tutorial CSS ya. Lalu di dalamnya tambahin folder ya teman-teman, folder baru dengan klik kanan, lalu view new ya, new folder, lalu berikan nama foldernya border CSS, lalu enter teman-teman. Oke, setelah itu kita akan membuka text editor kita ya. Di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code. Lalu pergi ke folder tutorial CSS kita teman-teman, lalu kita drag and drop aja ke dalam halaman atau ke dalam text editor kita teman-teman. Oke, ini dia folder kita ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuka struktur HTML. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Seperti biasa kita ke folder CSS yang baru kita buat, lalu kita akan menambahin file. Jadi pergi ke sebelah kiri, new file, lalu berikan nama filenya index.html, lalu enter teman-teman. Oke, sekarang kita sudah memiliki file index.html. Lalu kita akan membuka struktur HTML-nya teman-teman dengan menekan tombol di keyboard Shift plus tanda seru, lalu maka akan otomatis menampilkan struktur HTML kita teman-teman. Oke, kita coba rubah judulnya dulu. Kita ke title, lalu kita ganti dengan tutorial border ada CSS. Oke teman-teman, kita simpan dulu, lalu kita pergi ke body ya teman-teman. Kita pergi ke body, lalu buka TK1, lalu isikan dengan bebas ya teman-teman. Mau mengisikan paragraf bisa juga. Jadi saya menggunakan di sini teks hello world. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Kita coba jalankan dengan klik kanan in browser. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, udah tampil. Bagaimana kalau kita membuat teks ini ke tengah ya teman-teman? Kita buat dulu. Caranya seperti ini teman-teman. Pergi ke folder border kita, lalu buat file baru lagi. Jadi kita membuat file CSS ya teman-teman. Caranya buat nama filenya style.css, lalu enter. Oke, setelah seperti ini kita buat dulu body. Jadi kita buat text legendnya, buat center ya. Simpan teman-teman, lalu kita lihat hasilnya. Oke, tidak terjadi apa-apa. Oh, itu karena kenapa teman-teman? Kita belum menghubungkan kedua file ini. Kita hubungkan dulu file CSS kita ke index teman-teman. Pergi ke sini ke file index, lalu buka tag link. Setelah itu panggil nama file CSS ya teman-teman, file CSS, lalu simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, dia sudah ke tengah ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari border.
Jadi kita memberikan bordernya di sini ya teman-teman, di dalam di area teks ini. Kita ke codingannya lagi, kita ke style CSS ya. Kita buat di sini H1. Enter ke bawah, buka select H1, lalu buat border stylenya. Misalnya saya buat di sini border style. Misalnya tipenya kita buat apa teman-teman? Di sini kita buat misalnya dated ya. Kita buat stylenya yang pertama dated, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, maka ini dia hasilnya ya teman-teman. Itu dengan tipe dated. Sekarang kita ganti dengan tipe yang lain ya. Kita ganti misalnya set. Kita lihat hasilnya. Oke, ini dia teman-teman, udah berubah bordernya. Lalu kita coba tipe-tipe yang lain. Misalnya kita buat double ya. Di sini ada juga double. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman ya, bordernya double. Lalu kita coba yang lain, misalnya kita buat solid. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, style solid. Sekarang ada tipe yang lain juga teman-teman. Jadi kita akan coba semua. Misalnya kita buat off. Oke, simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk growth. Ya, ada juga yang tipenya seperti inset. Ya, ada inset. Kita bisa lihat hasilnya. Oke, ini dia teman-teman, hasilnya cuman bagian kiri sama kanan yang nampak bordernya, yang sebelah kanan sama bawah agak buram ya. Dan ada juga teman-teman kebalikannya ya. Tadi kita buat inset ya, jadi kita sekarang buat outset. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah kebalikannya. Dan kita lanjut ke yang satu, kita buat misalnya non. Jadi di sini juga ada non. Kalau non ini teman-teman, dia bordernya tidak terlihat ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Jadi kosong karena dia stylenya non. Ada juga yang sama dengan non. Ada juga hidden ya, buat hidden sama teman-teman, tidak akan tampil bordernya. Dan ada satu lagi, kita perlu coba dulu border stylenya, misalnya red. Simpan teman-teman, lalu kita lihat hasilnya. Oke ya, begitu teman-teman tentang border ya, border style. Ada beberapa stylenya kita sudah bahas tadi. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana jika yang kita inginkan misalnya bordernya di atas saja dan di bawah saja. Oke teman-teman, caranya seperti ini. Jadi dia nggak full border. Jadi kita ganti yang ini, kita hapus saja yang ini. Kita buat misalnya border ya, border top. Misalnya border top apa ya, misalnya kita buat dated ya, misalnya kita buat dated. Terus kita lihat hasilnya. Kita refresh, maka cuman di bagian atas terdapat bordernya teman-teman. Oke, begitu juga dengan yang lain kita buat ya. Misalnya kita buat
border, misalnya kita buat border left, jadi tipe yang bagian kiri stylenya mau kita buat apa, jadi kita buat dasar, misalnya kita buat double, kita buat double, terus kita simpan, lalu kita buat border, misalnya border right, ya border right, ini sebelah kanan teman-teman, kita buat misalnya set, oke, dan kita buat juga di bagian bawah, misalnya border bawah, border bottom, ya kita buat misalnya stylenya solid. Oke, simpan, kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, maka bordernya akan berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan yang kita berikan tadi. Jadi ini bagian atas dan bagian kanan berbeda teman-teman stylenya, dan begitu juga di bagian border bawah dia stylenya solid. Oke teman-teman, begitu cara penggunaannya, bagaimana menggunakan border dengan tipe yang berbeda. Nah, hal ini teman-teman kita bisa mempersingkat ya. Ini kan terlalu banyak codingannya ya, ada 4 baris. Jadi ini kita hapus saja. Ada cara lain ya, supaya mempersingkat codingan kita. Oke, misalnya kita buat border style lagi teman-teman. Ya, border style. Nah, kita misalnya yang pertama, jadi ini teman-teman, dia menjalankan mulai dari atas ya teman-teman, dibacanya seperti perputaran arah jarum jam. Jadi dia dari atas baru ke kanan, baru ke bawah, baru ke kiri. Ya, kita buat yang pertama misalnya dasar. Ya, kita simpan teman-teman, Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Maka akan seperti ini ya teman-teman, karena kita masih memberikan satu bordernya, stylenya. Jadi kita akan menambah, lihat teman-teman, di bagian atas, kanan, bawah, dan kiri. Misalnya kita buat dotted, terus di bagian kanan kita buat misalnya double, bagian bawah kita buat solid, dan di bagian sebelah kiri kita buat bordernya dengan style double. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, maka akan sama halnya seperti tadi teman-teman. Ya. Oke, itu tentang border ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara memberikan warna. Ya, kita memberikan warna yang berbeda di border ini teman-teman, di halaman website kita. Misalnya kita buat warna colornya, misalnya border bagian atas kita buat warna merah misalnya teman-teman. Jadi gini, border ya, border colornya apa, jadi kita buat colornya misalnya red. Oke, simpan, kita lihat hasilnya teman-teman. Maka akan berubah warna bordernya teman-teman. Ya, kita memberikan border di semua ini teman-teman, kita memberikan warna di semua border ya teman-teman. Kita coba misalnya ini bagian atas, jadi ini kita buat border right, kita buat border right, misalnya warnanya blue ya, kita buat misalnya blue. Terus kita buat border bottom, buat warna aqua misalnya, dan border bagian kiri, border left,
kita buat warna yellow. Oke teman-teman, simpan lalu lihat hasilnya. Oke, ini tidak jalan. Oke, karena kita belum menambahin di depannya color ya teman-teman, wajib itu teman-teman. Oke, di semua juga. Oke, kita simpan setelah kita tambahin color. Oke teman-teman, ini dia bordernya. Kita sudah membuat warna di border ini. Kita juga bisa menebalkan teman-teman. Jadi kita membuat tebal bordernya. Caranya seperti ini. Ada sebuah properti yang ini teman-teman, border width ya, border width. Oke, mau berapa kita buat teman-teman, misalnya kita buat 5 pixel. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, maka akan bertambah lebar bordernya. Nah, kalau kita kurang puas dengan ketebalannya, kita bisa buat 10 pixel. Lalu lihat hasilnya teman-teman, refresh, maka akan bertambah ya teman-teman width-nya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang kita bahas dulu di video kali ini ya. Kita tadi sudah membahas tentang border style, ada banyak sekali tadi teman-teman stylenya, dan kita juga sudah membahas warna, bagaimana cara membahas atau memberikan warna pada border dan lebar pada border. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan dalam penyampaian, dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.